Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada tahun 2025 nanti, Bapak Ibu, ada penyempurnaan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, di mana sesuai dengan arahan Mendikbudrismen bahwa untuk pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah mulai tahun 2025 tidak lagi ribet ya, yang bikin ribut. Nah, di sana Pak Menteri ketika merilis menjelaskan bahwa para guru tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja, karena pada dasarnya guru bertugas mengajar, membimbing, membina, melatih, mendidik putra-putrinya di sekolah. Oleh karena itu, mulai tahun 2025 ini, pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah itu lebih simpel, tidak ribet, tidak bikin ribut. Nah, ini kata beliau. Nah, kemudian sasaran kinerja pegawai dalam pengelolaan kinerja itu cukup 1 tahun sekali. Jadi di sini ada 3 kemudahan ya, 3 kemudahan yang diharapkan bisa dipahami oleh guru pada pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dimulai tahun 2025. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah mulai tahun 2025 ini terdapat 3 kemudahan utama sehingga Bapak Ibu bisa fokus pada peningkatan pembelajaran murid ya. Nomor 1, pengelolaan kinerja itu dikerjakan cukup 1 kali dalam setahun. Nah, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun sebelumnya dilaksanakan setiap semester. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu itu dilaksanakan 1 tahun 1 kali. Kemudian guru tidak perlu mengunggah dokumen akuntabilitas. Jadi sistem ini semakin praktis, transisinya pun lebih mudah. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu untuk mengunggah dokumen-dokumen pertanggungjawaban, kemudian dokumen-dokumen sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu tidak berbasis poin. Jadi kalau kemarin terdapat 32 poin, nah maka pada sistem pengelolaan kinerja penyempurnaannya di tahun 2025 ini tidak berbasis poin. Nah, mari kita bandingkan secara lebih spesifik dengan tahun sebelumnya ya. Jadi mulai tahun 2025 ini akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang lebih simpel ya Bapak Ibu. Tidak ribet, tidak perlu ribut. Di sini ada 3 indikator ya, atau 3 aspek yang perlu kita tahu dari sebelum dan sesudahnya. Misalnya beban administrasi. Jadi sebelumnya pegawai tersita waktunya untuk laporan administratif, sementara atasan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen administrasi secara manual. Nah, saat ini penyelarasan teknologi itu mempermudah pengelolaan kinerja dengan mengurangi dokumen yang perlu disiapkan dan direview oleh atasan. Nah, kemudian kalau sebelumnya untuk indikator yang relevan, indikator kinerja pegawai diukur dari banyaknya indikator, membuat fokus peningkatan kinerja sudah tercapai. Tetapi sesudahnya atau saat ini, pegawai memilih 1 indikator saja, satu indikator kinerja yang relevan untuk ditingkatkan. Sementara atasan menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Nah, kalau dulu sebelumnya unjuk kinerja yang berdampak. Tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan atas kertas. Nah, sekarang atasan mendukung peningkatan yang berdampak pembelajaran peserta didik
melalui pemantauan, pembinaan, dan evaluasi kinerja. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan terkait dengan pengembangan kompetensi berbasis poin, maka saat ini sudah tidak berbasis poin. Untuk dokumen yang diunggah Bapak Ibu sebagai beban administrasi dulu, maka sekarang tidak mengunggah dokumen. Sedangkan untuk siklus ya, periode atau siklus pengelolaan kinerja, Bapak Ibu, pengelolaan kinerja ini cukup 1 tahun sekali periodenya. Tetapi catatan perubahan tidak mengubah alur yang selama ini sudah diputuskan bersama BKN. Alurnya tetap ya. Nah, jadi apa penyempurnaan dalam sistem? Misalnya guru dan KS memilih indikator kompetensi. Guru dan KS mengisi refleksi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dan atasan melakukan konfirmasi. Tidak ada poin pengembangan kompetensi dan unggah sertifikat, tidak ada. Kemudian guru dan KS tidak perlu unggah bukti dukung atau dokumen di dalam sistem. Nah, di dalam sistem itu guru hanya mengonfirmasi bahwa pelaksanaan tugas pokok telah selesai, lalu KS melakukan konfirmasi. Nah, di sistem KS cukup melakukan konfirmasi ketersediaan dan kesiapan dokumen tanpa perlu mengunggahnya. Nah, guru dan kepala sekolah melakukan satu siklus pengelolaan kinerja itu per tahun. Demikian Bapak Ibu informasi penting tentang 3 kemudahan pada penyempurnaan pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Selamat beraktivitas, selamat menikmati, dan selamat belajar. Ini diperoleh sumber informasi dari drive yang di-share teman-teman di grup. Demikian dari Pak Gurupedia, salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.